Baik, kita mulai kajiannya dengan surat 94 ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Bentar. Surat 94 ya. 94 ayat 5 dan ayat 6. Saya ngambil sisi dari sisi yang lain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebentar, bersama kesulitan ada kemudahan. Bagi manusia itu sulit ya, tapi bagi Allah itu mudah. Benar nggak? Jadi Betul, pertanyaannya, benar nggak bahwa setiap manusia itu nanti di dalam menjalani hidupnya pasti akan mengalami kesulitan betul. dari sisi manusia. Tapi dari sisi Allah, insya Allah jadi mudah nggak nanti? Mudah, Tat. Jadi sebenarnya ada yang sulit nggak? Dari sisi Allah ya, Nggak ada yang ada, sulit nggak? karena Tidak ada. semuanya mudah. Semuanya mudah kalau kita dari sudut pandang Allah. Mm, Kita akan mengalami kesulitan kalau dari sudut pandang kita. Makanya di Ya, pelajaran pertama saya sampaikan bahwa mau hutang 2,5 miliar, mau hutang 5 juta, kalau Allah yang menolong, maka itu jadi mudah. Tetapi kalau kita berusaha dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan, kita akan menjadi sulit. Jadi intinya, semua dari sisi Allah itu adalah mudah, semua dari sisi manusia itu pasti akan menjadi sulit. Maka secara otomatis harusnya manusia mulai menyadari ini. Berarti setiap permasalahan yang dihadapi selalu pandang dari sisi Allah. Kan begitu saja kan? ya, Termasuk kejadian ujian yang kita hadapi. Kalau dari sisi manusia ya ujian itu berat. Tapi ketika muncul dari sisi Allah, akan Allah nolong pasti akan menjadi mudah. Jadi ini tergantung pola berpikir dan sudut pandang. Makanya di pelajaran selama ini di ilmu kehidupan atau di ridho Allah itu selalu poin penekanannya adalah semua permasalahan itu akan mudah kalau Allah yang menolong. Akan mm-mm. sulit kalau kita yang mengerjakan atau berpikir sendiri. Jadi tugas kita itu adalah melayakkan diri agar Allah menolong kita. Kenapa dari sisi Allah semuanya jadi mudah? Oke, saya kasih contoh ya. Mari kita buka surat 19 ayat 8 sampai ayat 9. Silakan. 19 Oke. ayat Bis 4 sampai ayat 8, 8 dan 9 ya, Tat ya. ya surat Maryam ayat 8 Ya. dan ayat 9. Bismillahirrohmanirrohim. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Nah, ini Nabi Zakaria memandang dari sudut pandang siapa? Manusia. Ya kan? Bagaimana Tuhanku, aku mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia. Benar nggak pemikiran itu? Menurut saat itu dia? Kalau pikiran manusia logikanya ya bener tak kalau Ya mandul dan betul, tua. Hah? memang betul. Ya Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak, padahal istriku seorang mandul. Kan manusia kadang-kadang selalu mengukur masalah atau ujian itu berdasarkan memang apa yang kemampuan yang dia punya kan. Iya. Memang susah. Nah, kita lihat dari sisi Allahnya. 19 ayat 9-nya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Nah, tapi dari sisi Allah apa? Mudah. Mudah. Nah, tinggal sekarang barulah kita merubah cara berpikir kita. Berarti apapun yang dihadapi, apapun yang dijalani, harusnya selalu memandangnya dari sisi Allah. Karena tujuan Allah memberikan masalah, salah satunya adalah agar kita ingat kepada Allah. Ingat apanya? Oh iya ya, kalau buat Allah sih, masalah apapun itu akan jadi mudah. Jadi sesuatu yang menurut Bapak Ibu tidak mungkin, ternyata dari sisi Allah itu menjadi mudah dan mungkin. Makanya kita disuruh yakin atau beriman. Apapun kondisinya meskipun itu di luar logika kita berpikir, tapi karena Allah sudah berjanji, harusnya kita meyakini. Nah, hal-hal inilah yang harusnya mulai Bapak Ibu perbaiki cara berpikirnya. Aduh, kok sulit. Enggak, kalau dari sisi Allah itu mudah.
Nah, ketika prasangka kita, keyakinan kita bahwa meyakini dari sisi Allah mudah, maka Bapak Ibu akan Allah buktikan. Karena Allah sudah berfirman, ya Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Jelas ini Bapak dan Ibu? Nazara? Jelas, Ustaz. Iya. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi, betul, mungkin kita akan mengalami kesulitan, akan mengalami sesuatu, loh, kok ini bagaimana? Tapi ternyata itu kan dari sudut pandang kita sebagai manusia. Tapi Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Coba surat 29 ayat 19. 29 ayat 19. Alan kamu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk? Kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini kan sinyal. Allah bilang bahwa semua yang menurut kita tidak mungkin, tapi buat Allah kan mudah. Menurut kita tidak mungkin, buat Allah mudah. Lah sekarang logikanya, Allah saja mengatakan mudah, yang nanti akan menyelesaikan permasalahan kita. Loh kita sebagai yang menjalani masalah kok merasa sulit, kan ini aneh. Iya. Allah yang ngasih ujian aja udah bilang itu tuh akan hal mudah bagi. Lah kita yang menjalani aja, yang bukan yang buat soal ujian kok merasa kesulitan. Ini kan sesuatu yang harus perlu diperbaiki. Jadi intinya adalah ternyata memang keyakinan iman itu begitu penting ketika kita menjalani suatu permasalahan dan meyakini bahwa masalah itu akan Allah selesaikan. Coba sekarang Pak Sabar, mungkin Pak Sabar bisa bantu ya. Jadi intinya adalah apapun yang kita jalani, baik, intinya apapun yang kita jalani berarti sekarang tinggal selalu dikembalikan kepada sudut pandangnya Allah. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Oke, yang Jelas, terakhir Ustaz. kita baca masalah tentang kemudahan di dalam kita menjalani suatu kejadian atau ketetapan-ketetapan Allah yang telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu bisa menetapkan, bisa menghapus ketetapannya suka-suka Allah. Coba surat 57 ayat 22. Silakan. 57 ayat 22. Siapa ini? Pak, siapa yang bisa Pak coba? Sabar atau saya, Tat? Ya baca aja nggak apa-apa. Oke. Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik, jelasnya ini ya. Jadi intinya ternyata ketetapannya Allah pun yang sudah tertulis, yang sudah direncanakan, itu Allah sangat mudah untuk mengatur segalanya. Dan Allah pun sangat mudah untuk membuat suatu ujian atau rencana kepada kita. Dan kadang-kadang yang terjadi kan masanya kita kurang yakin ya Mbak kepada Allah ketika misalnya Allah sudah berjanji akan menolong ya atau akan memberikan kemudahan kepada kita. Berarti sebenarnya Mbak Zara ya, intinya ujian yang Allah kasih itu apa sih selain meningkatkan keimanan? Ujian yang Allah kasih itu Intinya apa sih selain meningkatkan keimanan? Kalau dari tadi kita cerita mudah, mudah, mudah itu intinya apa sih? untuk menjadikan kita lebih baik lagi, Tat. Lebih dekat ke Allah. Enggak kan Allah dalam dari tadi kan mengatakan itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Mm-mm. Allah. Yang tidak mungkin pun tadi Nabi Zakaria misalnya apa istrinya mandul pun Allah bilang kan sungguh sebenarnya itu mudah bagi Allah. Sebenarnya cuma intinya apa sih? Bisa menangkap nggak poin yang saya sampaikan tadi? Kan dari sisi manusia kita Mm-mm. merasa sulit untuk misalnya menyelesaikan permasalahan. Tapi Iya, Allah saja yang membuat soal ujian kehidupan itu mengatakan bahwa itu sesungguhnya mudah bagi Allah. Nah sebenarnya intinya itu apa berarti? intinya kita menjalani aja gitu. Jadi, Oke. uh-uh.
Intinya adalah kita harus lebih yakin terhadap Allah, dan keyakinan ini harus mengalahkan keterbatasan kita berpikir, kan begitu kan? Iya betul. Kan manusia tuh kadang-kadang ya memikirkan masalah itu dari sudut pandang dirinya kan, sehingga dia bicara pusing, tidak mungkin, mana bisa, kan begitu kan? Iya betul, Tatu. Nah, itu yang terjadi dengan kita. Jadi kita selalu membatasi pemikiran kita, seakan-akan setiap ujian yang kita hadapi itu berat, tidak mungkin. Nah, maksudnya apa? Kalau kita sudah memahami ini, harusnya adalah sebesar apapun, sesulit apapun kita menjalani suatu ujian hidup itu, tenang saja. Harusnya kita yakin bahwa ujian yang kita hadapi pun itu akan mudah bagi Allah, tinggal kita seyakin apa bahwa Allah tuh akan memudahkan atau menyelesaikan. Dan kalau Bapak Ibu renungkan lebih dalam, kan kita pun menjalani ujian kan tidak disuruh menyelesaikan. Allah hanya menyuruh ketika Bapak Ibu diuji itu menjalani ikhtiar semaksimal mungkin, tapi tujuannya agar melayakkan diri, agar Allah menolong kita. Jadi harusnya Bapak Ibu itu bersyukur. Punya masalah, Bapak Ibu tidak disuruh menyelesaikan, tapi hanya disuruh menjalani, mengikuti petunjuknya, dan insya Allah nanti akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Jadi kata kuncinya, apapun yang dihadapi itu yakin saja, optimis saja bahwa pasti Allah akan memudahkan. Dan memang Allah berjanji akan memudahkan segala urusan untuk kita kalau kita benar-benar yakin kepada Allah. Dari yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Itu kasus yang tadi diceritakan Nabi Zakaria. Jelas ya Bapak Ibu deh, jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak pede atau tidak yakin terhadap ujian yang dihadapi. Tenang saja. Pokoknya Bapak Ibu jalani di jalan yang lurus, karena pilihan kita cuma jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Lalu setelah di jalan yang lurus, yakini bahwa Allah pasti akan menolong kita dan memudahkan segala urusan kita. Jelas ya? Siap, Jadi Ustadz. tidak ada alasan lagi ya. Prinsipnya ayo kita sama-sama meyakini itu. Karena rugi juga gitu loh. Menjalani, nggak yakin juga tetap harus dijalani. Yakin Allah memudahkan juga tetap harus dijalani. Makanya hadisnya jelas, Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Baik, ada pertanyaan ini? Ya. Jadi poin-poin di dalam Al-Quran itu benar-benar harusnya memang untuk diri kita sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu mulai tidak memahami, tidak membaca Al-Quran, rugi. Karena itu buat diri kita, bukan buat Allah. Nah, setelah teorinya di dalam Al-Quran paham, Bapak Ibu nanti praktek dengan keadaan atau dengan ujian yang dihadapi, ya sudah, dibuktikan saja bahwa memang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan pasti benar. Dan itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi kata kuncinya, awas, hati-hati jangan mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan kita berpikir. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah menghendaki. Setiap ketetapan yang Allah berikan, itu pun pasti yang terbaik untuk kita. Dan Allah akan melihat akhlak kita saat diberikan ketetapan yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Dan biasanya Allah akan melihat ketika Allah memberikan ketetapan yang tidak sesuai, nah sikap kita bagaimana? Ikhlas, menerima, dan tetap menjalani, atau putus asa. Kalau putus asa ya bablas lah. Makanya pilihan kita cuman saat proses ya Bapak Ibu ya. Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau jalan yang lurus meyakini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kalau di jalan yang sesat berarti mengikuti hawa nafsunya, prasangka sendiri, pemikirannya. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada Jelas, Ustadz. pertanyaan, terima kasih kajiannya. Seperti biasa nanti rekamannya saya share. Ya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.